Untuk semua sahabat saya, baik yang Muslim maupun yang Kristen, seharusnya bahwa 1 bulan ini menjadi bulan yang paling wow, penuh dengan berkat, dan bulan yang paling suci di antara semua bulan yang lain. Kenapa? Karena bukan saja bahwa untuk sahabat saya yang Muslim, bulan ini adalah bulan puasa Ramadan. Tapi juga untuk sahabat saya, orang Kristen, itu adalah bulan yang 1 bulan yang lalu baru mulai dengan Paskah. Dan bukan saja itu 1 hari, tapi setelahnya biasanya kita merayakan itu Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Dan nanti juga ada kenaikan yang kita akan juga rayakan, dan hari Pentakosta. Nah, dalam waktu ini 1,5 bulan ini, saya merasa tidak kebetulan bahwa kita semua, agama apapun kepercayaan kita tidak boleh merayakan seperti yang terbiasa. Dan saya tahu ini sulit untuk kita menerima. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa harus pada saat ini? Ya, kalau kita lagi menjalani puasa, pasti kita juga kecewa dengan tidak boleh pulang kampung mudik pada hari raya. Kalau kita orang Kristen mungkin juga kecewa dengan hari Paskah. Tidak boleh buat acara-acara seperti biasa di gereja. Pada hari libur juga tidak bisa pergi melakukan acara semua yang biasa-biasa kita lakukan. Pasti semua kita merasa tidak bisa pada hari raya. Mungkin pergi dari rumah ke rumah, tidak bisa pulang kampung dengan baju baru. Semua yang buat itu, wah, sangat bahagia. Sesuatu yang kita rindu lakukan setiap tahun. Atau mungkin juga bagi orang Kristen, wah, biasanya ada drama ini, ada kumpulan ini, ada makan ini, ada lakukan ini. Dan itu semua ditiadakan tahun ini. Pasti kecewa dengan tidak bisa melakukan yang terbiasa, yang buat momen itu, yang buat hari itu merasa spesial dan buat kita semangat. Tapi ini yang saya alami dalam waktu seperti ini, di mana saya tidak bisa keluar dan melakukan yang biasa untuk cara biasa merayakan. Tapi satu hal yang tidak bisa diambil dari kita, itu adalah inti dari apa yang kita rayakan. Inti dari apa yang kita lakukan. Kalau saya memutuskan pada saat tidak boleh keluar dan kunjungi banyak rumah dan melakukan aktivitas kegiatan yang biasa pada bulan yang sangat spesial ini, saya memutuskan untuk melakukan satu hal. Itu adalah untuk lebih lagi mengerti Tuhan itu siapa. Untuk lebih lagi mengerti apa yang Dia sudah lakukan bagi kita. Nah, seorang pribadi yang sangat spesial, yang saya mau mengerti siapakah Dia lebih dalam lagi. Itu adalah Yesus, dipanggil oleh sahabat Kristen. Dan bagi sahabat Muslim manggil Dia Isa, Nabi Isa. Nah, kalau kita lihat Dia orang yang sangat spesial dan luar biasa. Kenapa? Karena kita semua setuju dengan ada banyak kesamaan. Perbedaan itu juga ada, tapi kesamaan banyak yang kita miliki. Kita setuju bahwa Dia satu-satunya orang manusia yang dilahirkan oleh seorang perawan. Dilahirkan dengan cara yang sangat istimewa oleh Tuhan. Dan Dia juga hidup di dunia ini satu-satunya tanpa dosa. Wah, tidak ada yang lain yang sanggup melakukan seperti itu. Hanya Nabi Isa, hanya Yesus itu yang sempurna tanpa dosa. Banyak hal bahkan kita tahu di akhir zaman adalah Dia yang akan menghakimi semua. Adalah Dia yang kita nanti-nantikan. Nah, kalau kita pikirkan betapa istimewa semua hal seperti ini, pasti ada sesuatu yang sangat spesial tentang Yesus atau Nabi Isa itu. Sesuatu yang sangat luar biasa tentang Dia. Makanya saya mendorong kita dalam waktu di mana kita tidak bisa lakukan aktivitas yang keluar. Saya memutuskan untuk mau lebih lagi mengenal siapakah Dia sebenarnya, kebenaran yang ada. Dan saya mendorong kita semua untuk melakukannya. Kalau mau tahu lebih lagi, boleh hubungi kami. Kalau saya sih percaya bahwa Yesus itu yang tanpa dosa, kenapa harus berbeda, tidak manusia, tidak dengan pertolongan laki-laki, dilahirkan, diciptakan, dan ada di dunia ini. Dan kenapa Dia tanpa dosa? Karena Dia memang diutus untuk menyelamatkan kita. Hanya Dia karena tidak ada dosa yang boleh menjadi pengganti bagi kita. Yang boleh memberikan nyawanya sebagai pengganti untuk kita. Untuk menyelamatkan kita keluar daripada dosa. Dengan semua perbuatan baik kita tidak pernah bisa sanggup untuk membawa kita keluar daripada dosa. Hanya kalau dosa itu dibayar lunas, dihukum dengan seseorang mati, seseorang yang sempurna. Kenapa kita menunggu kedatangan Yesus itu? Karena memang kenapa? Karena Dia bukan saja
menyelamatkan kita, menjadi pengganti bagi kita, ambil hukuman mati bagi kita. Tapi setelah dia mati, dia bangkit kembali, dia naik ke surga. Dan dia akan datang kembali satu hari untuk menjemput kita semua. Jadi dalam bulan di mana saya juga tidak bisa lakukan aktivitas yang biasa, saya kembali lagi untuk melakukan satu hal yang tidak pernah bisa diambil dari para kita, untuk cari kebenaran dari para Tuhan dan mengenal Dia yang sangat spesial, istimewa, yang menyelamatkan kita. Lebih lagi, terima pewahyuan siapakah Dia.